di bagian tambahan ini, seringkali pada saat manusia berbicara tentang dasar daripada iman, maka mereka akan terlebih dahulu mulai apa? Mulai berpusat dari apa? Apa yang akan dapat mereka pikirkan. Oke, jadi seringkali manusia bilang, oke, oh menurut saya, itu jawaban kita seringkali ya. Seringkali menurut saya, menurut pandangan saya, itulah yang seringkali kita apa? Pada saat kita membaca. Tapi, adakah ini satu alasan yang kuat untuk menjadi dasar daripada keyakinan atau iman kita? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita pendapatkan? Kira-kira apakah itu menjadi dasar iman kita itu pikiran kita? Hakim-Hakim 21 ayat 25, firman Tuhan menjelaskan bagaimana di dari zaman Alkitab ya, pada saat orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, maka seringkali yang menjadi masalah apa? Mereka berada dalam satu jalan yang salah. Jadi kalau kita memiliki satu keyakinan, satu kepercayaan berdasarkan pandangan kita sendiri, berdasarkan tradisi kita sendiri, kita sudah pernah bahas tentang tradisi dan lain sebagainya itu ya, maka kita berada dalam pihak yang salah. Kalau itu menurut pandangan kita sendiri. Yesaya 53 ayat 6 berbicara apa? Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi hati-hati dengan apa? Hati-hati dengan pemikiran-pemikiran kita. Ya. Hati-hati dengan apa? Pemikiran kita. Hati-hati dengan rasionalisasi kita, akal budi kita. Nah, menjadi satu pertanyaan. Kalau iman kita itu bukan berasal dari diri kita atau dari akal budi kita, apakah akal budi itu tidak boleh sama sekali berada di dalam pemahaman kita tentang iman itu? Jadi kita akan membahas pada malam hari ini, waktu Amerika ya, pagi waktu Indonesia, waktu Malaysia ya. Apa hubungan antara iman dan rasionalisasi kita, akal budi kita? Kenapa saya ingin membahas ini? Karena mungkin kita pernah singgung sedikit waktu lalu ya tentang bagaimana para teolog seperti atau reformator seperti Martin Luther, dia sangat menentang adanya pemikiran manusia. Ya. Pemikiran manusia. Apakah karena berdasarkan ayat-ayat yang kita sudah lihat ini, bahwa apa? Yang mengambil jalannya sendiri, mengambil pemikirannya sendiri, mengambil pandangannya sendiri, itu apa? Itu akan berujung kepada apa? Kepada maut, ya. Nah, itulah sebabnya Martin Luther katakan bahwa akal budi atau reason adalah pelacurnya iblis yang tidak bisa berbuat apa-apa selain memfitnah dan mencelakai apapun yang Allah katakan dan Allah lakukan. Jadi katakan jangan ada pandangan-pandangan manusia. Kenapa? Karena Martin Luther pada saat itu berada dalam satu situasi di mana firman Tuhan bukan lagi yang keyakinan yang dimiliki oleh gereja pada saat itu bukan lagi sola scriptura seperti yang dia kemukakan ya. Tetapi tradisi-tradisi gereja itu diutamakan. Pemikiran-pemikiran para pemimpin-pemimpin agama di zaman Martin Luther itulah yang menjadi dasar daripada teologi ya gereja pada saat itu. Dan inilah sebabnya Martin Luther nggak mau itu. Martin Luther maunya sola scriptura, hanya Alkitab. Jangan ada akal budi manusia yang masuk. Jangan ada tradisi atau akal budi manusia yang masuk. Sehingga dia katakan akal budi adalah pelacurnya iblis. Dan seperti Tertullian, para bapak mula-mula, dia katakan apa ya? What has Athens to do with Jerusalem? Athens itu lambang daripada filsafat manusia, akal budi manusia, dan itu akan sangat bertentangan dengan apa? Yerusalem pusatnya iman. Jadi ada pertentangan antara filsafat manusia, pemikiran manusia, dan iman itu sendiri. Jadi apa hubungannya Athena dan apa? Yerusalem. Jadi inilah yang menjadi dasar daripada pemikiran bahwa faith, iman, dan akal budi itu bertentangan. Tidak berada dalam satu jalur yang sama. Saling bertentangan, tidak sejalan, tidak ada. Ya bagi para pemikir atau mereka yang percaya dengan pendapat ini, katakan bahwa tidak ada yang melampaui atau yang berada di luar dari hal-hal yang dapat diamati. Jadi kalau kita bicara tentang iman, bagi mereka ini, iman ini adalah sesuatu yang berada di luar dari apa yang dapat diamati. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu kan kita tidak bisa observasi, kita tidak bisa masukkan ke dalam laboratori dengan kata lain ya. Jadi bagi mereka tidak ada
Tidak ada yang melampaui atau berada di luar dari hal yang dapat diamati dan pemahaman rasional dari pengamatan tersebut. Jadi, kalau kita bisa menjelaskan apa fenomena alam secara rasional, itulah kenyataannya. Kalau fenomena alam ini tidak bisa kita jelaskan, maka kita jangan bicara tentang iman, ya. Itu tidak ada itu iman. Segala sesuatu itu dapat dijelaskan. Dan itulah sebabnya para ilmuwan selalu mencoba untuk memiliki satu keyakinan bahwa mereka dapat apa? Dapat menjelaskan segala sesuatunya, ya, menjelaskan segala sesuatu. Jadi bagi mereka iman itu hanyalah apa? Hanyalah sesuatu hal yang tidak nyata bagi mereka. Dan contohnya untuk tadi saya sudah buat kutipan dari Martin Luther yang dulu-dulu, ya. Tapi sekarang misalnya ateis modern saat ini seperti Richard Dawkins, ya, yang menulis buku The God Delusion, Allah khayalan atau Allah angan-angan. Ini dikatakan, ya, dia menggambarkan kepercayaan kepada Tuhan itu sebagai hanya angan-angan belaka, hanya sebagai khayalan. Dan kepercayaan kepada Tuhan itu didefinisikan oleh Richard Dawkins sebagai apa? Kepercayaan yang salah. Kepercayaan yang salah yang terus-menerus dipegang teguh meskipun ada bukti yang bertentangan. Jadi bagi Richard Dawkins dan para ateis, Allah itu tidak ada. Dan itu sudah menjadi bukti bahwa Allah itu tidak ada. Apa saja buktinya? Buktinya menurut Richard Dawkins, ya. Buktinya kenapa ada masalah kejahatan dalam dunia ini. Itu selalu diulang-ulangi oleh para ateis. Kenapa? Kalau ada Allah, kenapa ada kemalangan-kemalangan, ada kejahatannya dalam dunia ini? Dan kalau Allah itu hanya diperlukan kalau perlu hanya ada kehidupan bermoral, ada orang-orang kami, ya, kami hidupnya baik-baik aja, kami tetap memiliki kasih kepada orang lain tanpa harus percaya kepada Allah. Jadi itulah pandangan-pandangan mereka yang mencoba untuk melihat bahwa tidak ada Allah, yang tidak bisa perlu dijelaskan, ya, karena memang tidak ada. Ya. Jadi bagi Richard Dawkins, iman itu apa? Ada di luar, ya, bertentangan dengan apa? Dengan akal budi manusia. Jadi Richard Dawkins menegaskan bahwa iman itu mengharuskan penangguhan pemikiran kritis dan tidak berdasarkan bukti. Jadi bagi Richard Dawkins, kalau Anda memiliki orang yang beriman, berarti Anda tidak berpikiran kritis. Kalau Anda orang yang beriman, berarti Anda tidak perlu bukti. Anda tidak perlu bukti. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ini satu pandangan yang salah. Iman itu tidak bertentangan dengan apa? Dengan akal budi. Itu saling melengkapi justru, ya. Ada kesinambungan, ada saling melengkapi antara iman dan apa? Akal budi. Iman memberitahu kita tentang alasan. Iman memberitahu kita tentang atau alasan keyakinan spiritual kita, dan akal budi membantu kita menjelaskan keyakinan tersebut. Tapi alasan itu sudah ada. Ya. Alasan itu tidak ada. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Misalnya ada seorang ahli fisika yang bernama John Polkinghorne, ya. John Polkinghorne, ada satu artikel yang ditulis tentang dia, tentang God and Science, Allah dan apa? Allah dan ilmu pengetahuan. Jadi ini seorang fisikis, dia seorang ahli fisika yang walaupun pada saat yang bersama juga dia adalah seorang pendeta, ya, seorang teolog. Tapi ini menarik sekali, ini yang dia tulis, ya, contoh satu argumen yang dia tuliskan, ya. Menurut Polkinghorne, sains atau ilmu pengetahuan dan agama itu tidak saling eksklusif, tidak berada dalam satu keberadaan yang terpisah, tidak. Keduanya dikatakan, bahkan keduanya diperlukan untuk pemahaman kita tentang dunia. Menurut dia dikatakan, science ask how things happen. Sains menanyakan bagaimana sesuatu itu terjadi, namun ada pertanyaan tentang makna, nilai, dan tujuan yang tidak dapat dijelaskan, tidak dapat dibahas oleh sains. Agama menanyakan mengapa. Mengapa, bukannya bagaimana. Ya. Bagaimana itu cara kerjanya, mengapa itu alasan kenapa itu dapat bekerja. Kenapa itu dapat apa? Bekerja. Jadi agama menanyakan mengapa. Dan saya percaya, menurut Polkinghorne, saya percaya bahwa kita dapat dan harus menanyakan kedua pertanyaan tersebut tentang satu peristiwa yang sama. Ya, misalnya dia ambil contoh. Misalnya ini adalah ketel air. Jadi taruhlah ini bukan ketel air, ya, tapi taruhlah ini tempat apa? Ketel atau teko untuk masak air yang kita taruh misalnya di atas api yang membara, ya, teko ini. Jadi
Ya, yang sains jelaskan adalah apa? Ya, ada fenomena ini, ada kata ya, bahwa sains menjelaskan bahwa ada gas yang terbakar yang memanaskan air dalam teko ini yang membuat teko mendidih. Ya, itulah sains tersebut. Dapat menjelaskan ada air yang mendidih. Kenapa air mendidih itu? Karena air itu berada di dalam satu teko dan teko itu sedang dipanaskan oleh gas yang apa? Gas yang terbakar, gas yang terbakar yang menyebabkan air dalam teko mendidih. Tetapi sains tidak menjawab mengapa ada air yang mendidih. Ya, sains menurut dia, ini dalam ilustrasi yang dia buat kalau Anda baca terus apa yang dijelaskan. Sains tidak menjelaskan kenapa ada air yang mendidih. Ya, teko itu mendidih. Mungkin jawabannya mengapa teko itu mendidih? Karena ada air panas yang akan dididihkan untuk dicampur dengan coklat untuk menjadi air minum coklat yang panas atau yang hangat. Jadi ada dasar, ya. Ada dasar yang dapat tidak dilihat. Jadi manusia bisa berbicara tentang apa? Kenapa ada orang, ya? Manusia dapat menjelaskan kenapa ada daya tertarikan antara seorang pria dan seorang wanita, ya. Daya tarik, mungkin dari segi sainsnya dikatakan, mungkin dari segi apa? Dari segi psikologisnya, mereka berada dalam satu suku. Mungkin dari segi dari segi feature-nya, mereka sama-sama ada persamaan dan lain sebagainya. Ya, bagaimana mereka akan menikah itu dapat dijelaskan secara apa? Secara dari segi psikologis dan lain sebagainya. Tapi mengapa mereka menikah itu, yaitu didasarkan oleh cinta misalnya, itu tidak dapat dijelaskan oleh apa? Sains tidak dapat menjelaskan misalnya tentang apa? Kenapa orang menikah dan kenapa jatuh cinta itu? Kenapa apa yang menyebabkan cinta itu apa? Muncul. Itulah yang tidak dapat dijelaskan oleh sains. Dan oleh sebab itulah Paul Kinghorn katakan bahwa sesungguhnya sains dan religion itu adalah satu apa? Iman dan ilmu pengetahuan, akal budi dan iman itu adalah satu hal yang dapat apa? Berjalan bersamaan. Satu hal yang berjalan. Dan kalau kita lihat dari segi apa yang dikatakan oleh Alkitab, manusia diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, ya. Dalam rupa dan gambar Allah. Dan pada saat kita berbicara dalam rupa dan gambar Allah, ada kemampuan demi kemampuan manusia yang telah Allah berikan untuk dapat menggunakan apa? Akal budi mereka. Dapat menggunakan akal budi mereka. Tidak heran. Menurut Michael Starczynski, dikatakan bahwa iman dan akal budi adalah sepasang sepatu di kakimu. Kamu dapat melangkah lebih jauh dengan keduanya daripada hanya dengan satu. Jadi di dalam Alkitab dikatakan memang kita dapat menggunakan apa? Akal budi kita. Walaupun tentu saja akal budi yang bagaimana nanti kita akan lihat, ya akal budi yang bagaimana. Nah, misalnya dalam Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat 18 katakan, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Lalu kemudian dijelaskan berperkara dalam apa? Bahwa Tuhan akan menghapuskan dosa-dosa kita dan lain sebagainya. Tapi poin utama di sini adalah kata berperkara itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam Isaiah 1:18. Come now, dikatakan marilah, and let us reason together. Marilah kita apa? Saling apa? Berperkara. Reason together dari kata yakach, ya. Reason dari kata yakach, bahasa Ibraninya, yang arti mari kita saling mengoreksi. Tuhan berani, ya, dengan kata lain, ya. Tuhan berani untuk apa? Sepertinya menantang manusia untuk kalau saya salah, tolong koreksi saya. Ya, mari kita berdebat. Mari kita memutuskan, ya. Mari kita menghakimi hal yang dapat kita apa? Kita dapat lihat bersama. Jadi ada apa ya? Ajakan Tuhan untuk supaya kita apa ya? Memiliki apa? Reason itu juga, ya. Memiliki reason atau akal budi. 1 Petrus 3:15. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Jadi, ya, to give us reason, untuk memberikan pertanggung jawab itu dalam bahasa yang digunakan dalam Alkitab bahasa Inggris, to give reason, memberikan apa? Jawaban atau memberikan pandangan, ya. Memberikan pandangan kepada apa? Kepada apa yang orang tanyakan tentang iman kita, ya. Jadi memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan apa? Dengan hormat. Jadi
Dengan kata lain, pada saat kita memberikan penjelasan tentang firman Tuhan, biarlah itu penjelasan yang apa? Yang dapat dimengerti. Penjelasan yang memang boleh dikatakan juga masuk akal, bukan yang bodoh-bodoh dengan kata lain ya. Masuk akal apa? Karena firman Tuhan itu bukan hal yang bodoh-bodoh, saudara. Ya. Firman Tuhan itu, dan Roh Kudus akan menuntun, bahkan pelajaran kita tadi malam, setiap kata yang keluar dari mulut kita saat kita menjelaskan firman Tuhan itu, bukanlah untuk hal yang bodoh-bodoh saja. Tapi dapat sesuatu yang dapat dimengerti. Sesuatu yang akan dapat diterima oleh orang yang mendengarkan apa yang kita katakan. Jadi dengan kata lain, Alkitab itu masuk akal. Ya. Orang mungkin dapat katakan tidak masuk akal, tapi sesungguhnya Alkitab itu apa? Masuk akal. Tadi malam kita membahas tentang hati-hati. Hati-hati dengan lidah kita ya. Hati-hati dengan perkataan kita. Itu dinyatakan oleh Alkitab. Dan itu dibuktikan ya. Secara praktikal kita semua tahu kita harus berhati-hati dengan lidah kita. Seperti pelajaran kita tadi malam. Jadi Alkitab itu tidak bodoh-bodoh. Atau jawaban kita yang kita berikan dari dasar Alkitab tersebut bukanlah hal yang bodoh-bodoh. Karena ada kuat kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya Rasul Paulus ya, dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 17. Di rumah ibadat ia bertukar pikiran. He reasoned together ya. Dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang apa? Orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi dalam kehidupan kekristenan kita ada akal budi yang didasarkan tentu saja oleh firman Tuhan, yang didasarkan oleh kuasa Roh Kudus yang dapat kita bawakan, Jadi kenapa? Karena akal budi dan firman Tuhan itu dan iman itu berasal dari siapa? Dari sumber yang sama, dari Allah kita. Ya. Walaupun firman Tuhan berbicara tentang akal budi, firman Tuhan juga terus bicara juga tentang apa? Iman itu sendiri ya. Itulah sebabnya dalam Amsal 3 ayat 5, walaupun kita akan memiliki jawaban untuk menjawab pertanyaan orang, walaupun itu kita coba jelaskan ya, biarlah itu bukan dari pandangan kita sendiri, tapi itu berdasarkan apa yang firman Tuhan katakan dan apa Roh Kudus dapat keluarkan kata-kata tersebut sehingga penjelasan dari firman Tuhan tersebut dapat mudah dimengerti ya. Itulah reason kita, akal budi yang keluar ya. Akal budi berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan kata-kata yang Roh Kudus dapat keluarkan. Tapi di atas juga atau selain daripada akal budi yang kita keluarkan tersebut, kita harus memiliki iman. Amsal 3 ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itulah sebabnya pada saat kita ingin membahas, menjelaskan tentang firman Tuhan, biarlah itu didasarkan atas firman Tuhan, didasarkan atas inspirasi ataupun inspirasi yang Roh Kudus berikan kepada kita. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Roma 1 ayat 17 katakan, Rasul Paulus katakan dalam Roma kepada jemaat di Roma ya, sebab di dalamnya nyata, ini bicara kalau Anda baca Roma 1 ayat 16, ini berbicara tentang Injil tersebut ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, dalam ayat 16 Rasul Paulus katakan ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya ya. Dan di dalam ayat 17 kemudian disambung apa? Sebab di dalam Injil tersebut nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Ya. Berdasarkan apa? Iman. Ya. Dan memimpin kepada apa? Kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh pengertiannya sendiri. Ya. Jadi berikutnya, Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena apa? Karena orang yang benar akan hidup oleh apa? Oleh iman. Jadi itulah. Jadi kita bisa melihat Alkitab berbicara tentang kedua hal ini. Berbicara tentang iman dan juga berbicara tentang apa? Tentang akal budi. Akal budi yang bagaimana? Bukan akal yang berasal dari dalam diri kita, tapi akal budi kita itu bukan karena kita pintar berfilsafat, pintar untuk berpikir dengan kemampuan kita sendiri. Ya, kalau saya berbicara, lalu saya mencoba untuk memberikan teologi baru yang mungkin bisa membuat orang kaget. Ya, kok ini suatu yang baru?
Tapi kalau sesuatu yang baru itu tidak berdasarkan Alkitab, maka saya harus bertanya apakah ini adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki. Biarlah kita memiliki satu pemahaman yang baru, tetapi yang berdasarkan apa ya? Yang berdasarkan Alkitab, apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Yang berdasarkan ajaran keseluruhan Alkitab. Ada begitu banyak hal-hal baru yang tidak perlu lagi istilahnya kita tambah dengan filsafat kita sendiri, pemahaman-pemahaman kita sendiri. Tetapi yang Roh Kudus akan membawa kita untuk melihat sesuatu hal yang tadinya yang ada dalam Alkitab, tapi tidak pernah kita berpikir dari sudut pandang tersebut. Jadi itulah sebabnya Alkitab berbicara tentang akal budi yang didasarkan atas Alkitab dan didasarkan oleh inspirasi Roh Kudus kepada kita. Itulah sebabnya jangan kita pernah mencoba untuk membawakan satu teologi, satu ajaran yang hanya untuk tujuannya supaya orang terkagum-kagum kepada kita, tetapi tidak berdasarkan apa? Tidak berdasarkan Alkitab dan ajaran Alkitab secara keseluruhan. Tapi selain tersebut, selain akal budi yang didasarkan dan Roh Kudus, kita harus memiliki iman. Kita harus memiliki iman. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa iman dan akal budi, ya, iman dan akal budi. Kalau akal budi kita itu berdasar dari firman Tuhan dan berdasarkan Roh Kudus, maka iman juga itu berdasarkan apa? Pemberian karunia Allah. Jadi disinilah kita bisa melihat bahwa iman dan akal budi kita itu juga memiliki sumber yang satu, yang sama, Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dikatakan apa? Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Akal budi yang bagaimana? Akal budi yang sudah disucikan. Akal budi seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan kalau Kristus yang hidup dalam diri saya, maka akal budi saya adalah akal budinya siapa? Akal budinya Kristus. Dan itulah sebabnya tidak ada pertentangan antara iman dan akal budi kita. Kenapa? Karena Kristus yang telah tinggal di dalam kita. Ellen White dalam Christ Object Lesson, halaman 333 katakan, Tuhan mengajak kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Untuk menjadi komentator terhadap Matius 22:37 ya. Tuhan mengajak kita mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap pikiran. Pikiran yang telah disucikan, dengan kata lain ya. Hal ini membebankan pada kita kewajiban untuk mengembangkan intelektualitas hingga kapasitas maksimalnya. Sehingga dengan segenap pikiran kita dapat mengenal dan mencintai pencipta kita. Itu tujuannya ya. Kita sudah pelajari bahwa seperti kehidupan kekal yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Yang didasarkan oleh kepercayaan kita, penerimaan kita. Dan kehidupan kekal itu adalah supaya kita lebih mengenal Dia. Demikian juga dengan pengetahuan kita, intelektual kita yang Tuhan berikan, yang dikaruniakan oleh Roh Kudus, adalah dengan satu tujuan saja. Bukan supaya saya dapat dikenal, supaya saya dapat mengadakan penciptaan diri atau apapun, tapi supaya kita semua mengenal dan mencintai pencipta. Jadi, baik iman dan akal budi berasal dari satu sumber yang sama, Allah kita. Ya. Roma 10 ayat 17 kata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman apa? Firman Kristus. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus.